Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Kita partai yang sudah teruji. Dan bisa maju sendiri loh, Mas. Bisa maju sendiri. Syaratnya cuma 24. Iya, dan kita bukan partai yang kemudian besar karena disupport oleh orang tua. Tidak. Ketua umum kita melewati proses ujian yang luar biasa. Tidak 1-2 hari langsung jadi, kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir saya percaya pada kekuatan partai kita. Saya percaya pada kekuatan mesin politik partai kita. Dan saya percaya pada keberpihakan partai kita pada persoalan rakyat. Yang menyedihkan ketika pilkada ini kita berbicara tentang angka-angka survei terus, tapi kita tidak pernah bicara tentang program-program kerakyatan. Kesedihan terbesar saya adalah ketika harga barang-barang naik, kemudian negara merubah undang-undang DPA gitu loh, Wanjepres. Kemudian pabrik-pabrik tutup, lalu undang-undang TNI Polri dirubah, hubungannya nggak ada. Seharusnya undang-undang itu dirubah betul-betul untuk kepentingan rakyat. Nah itu sekali lagi saya bilang akan dicatat dengan baik oleh sejarah. Oke. Tidak capek berkuasa, yaitu adalah tukang kayu. Tebang terus. Ini satu peringatan yang luar biasa ya. Warning Ada publik bergerak gitu ya. Capek yang ngelihat negara ini gitu ya. Rezim yang seperti ini, partai-partai yang juga bulu kutuk semua gitu kan. Tapi ada yang tidak capek berkuasa, Pram. Oh iya, itu dia justru. Tidak capek berkuasa, yaitu adalah tukang kayu. Tebang terus. Gimana ya? Ya kita udah melihat memang berbagai langkah manuver dari rezim saat ini dan juga DPR ini sudah begitu meresahkan ya. Dan publik juga kalau kita melihat pergerakannya agak berbeda ya kemarin ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan ini disiapkan dalam waktu singkat, Pak. Dalam waktu singkat, Ini ya. Jadi memang ada cerita dari teman-teman mahasiswa gitu, mereka dari beberapa kampus negeri, dosennya meliburkan, Pram. Apa sih sebetulnya yang terjadi dengan gerakan peringatan yang biru tadi ini? Teman-teman penasaran gitu, sebetulnya apa yang terjadi? Kita mungkin bisa diskusikan itu ya, Pram ya? Ya, kita melihat ada upaya-upaya ya, bukan ada upaya lagi, bahkan ini sudah real. Ada manuver dari pemerintah dan juga DPR ya, ketika putusan MK yang membuka peluang sebenarnya untuk partai-partai non-parlemen di DPRD dan juga partai-partai lain mengajukan calon kepala daerah, entah itu gubernur atau bupati dan wali kota, dengan tidak lagi memperhatikan kursi tapi suara. Betul ya. Disesuaikan dengan suara, dan menurut kami di Tempo dalam diskusi kemarin di internal, ini adalah putusan yang sangat positif. Gitu loh. Ini sama sekali bukan soal Anies, bukan, sama sekali bukan soal Anies gitu ya. Tapi dan ini bukan soal PDIP. Bukan soal PDIP, gitu. Tapi ini adalah satu putusan yang sangat positif. Tempo dari dulu mendukung supaya ambang batas parlemen dan juga ambang batas presiden ya itu dihapuskan. Kenapa? Karena ada suara rakyat yang hilang di situ, dan ada juga aturan itu membuat kita kesulitan untuk memiliki calon presiden yang alternatif gitu ya, yang akhirnya hanya akan dikuasai oleh partai-partai punya besar, partai-partai besar dan punya logistik besar juga. Betul. Dan itu kan sangat kita sayangkan ya, publik dan juga rakyat butuh sekali untuk mendapatkan pemimpin yang alternatif, yang mungkin punya kemampuan yang lebih dibandingkan dengan yang dicalonkan oleh partai politik. Tapi sebetulnya di putusan itu, mungkin itu untuk memberi konteks ya, bahwa di putusan MK itu bunyinya adalah partai politik bisa mencalonkan untuk daerah yang jumlah penduduknya 6-12 juta jiwa gitu ya, bisa mencalonkan dengan partai politik minimal suara itu 7,5% gitu. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, memang kalau kita perhatikan bahwa ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, maka salah satu orang kepercayaannya itu adalah Opung Luhut Binsar Panjaitan. Nah, makanya ya wajar saja kalau Opung Luhut mengatakan bahwa ya dia tidak pernah melihat ada pelanggaran. Ya, apakah memang Pak Luhut memang tidak tahu ya atau bagaimana? Nah, silakan memberikan komentar Anda. Yang jelas bahwa Pak Luhut atau Opung Luhut itu mengatakan bahwa ya dia tidak melihat ada pelanggaran. Nah, kalau kita lihat dari Pilpres kemarin sampai dengan di Pilkada, teman-teman, ya, dan
mungkin teman-teman sudah tahu apa yang terjadi tentang cawe-cawe dan juga pelanggaran-pelanggaran hukum dan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi tentang pencawapresan Gibran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi dikasih tahu apa yang terjadi pada saat itu. Tetapi Opung Luhut mengatakan bahwa dia tidak melihat ada pelanggaran. Oke, kita lihat teman-teman komentar para netizen ya tentang video kali ini teman-teman. Ya, tentu yang kita harapkan adalah supaya negara kita ini menjadi negara yang aman, tentram, ya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nah, betul rasanya muak negara setiap hari ada saja oknum pejabat yang korupsi. Kok karakter pejabat korupsi itu bekerja bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenangnya. Ya, memang teman-teman, akhir-akhir ini dari tahun 2024 kemarin ya kita selalu dikejutkan dengan tindakan korupsi. Ya, mulai dari korupsi timah yang 300 triliun teman-teman, dan sampai korupsi Pertamina ini yang mencapai kuadriliun, dan itu artinya bahwa ya kita ini sedang krisis ya tentang korupsi. Makanya kita mengharapkan kepada pemerintah lebih serius di dalam penanganan korupsi, bukan hanya serius untuk mengungkap, tetapi ya dengan hukuman yang diberikan kepada mereka juga harus setimpal dengan perbuatan mereka. Karena ya tentu ketika mereka melakukan tindakan korupsi, yang dirugikan adalah negara, yang dirugikan adalah masyarakat. Nah, jadi ketika ya masyarakat dirugikan, maka tentu ya berjuta-juta masyarakat yang ditelantarkan oleh karena kerasukan para koruptor tersebut. Makanya ya seketika Pak Prabowo Subianto benar-benar memberantas korupsi, maka yang kita harapkan adalah ketegasan ya, hukuman seperti apa yang diberikan kepada mereka. Ya, tentu kita mendukung juga adanya perampasan aset. Ya, kalau memang itu harus teman-teman, kalau sudah ketahuan mencuri uang negara, maka itu harus diambil lagi dan harus dimiskinkan. Jadi ya biar yang lain itu tidak ya sembarangan atau tidak semena-mena melakukan tindakan korupsi, ya, sehingga ada efek jera, sehingga ya negara kita ini atau masyarakat ini bisa sejahtera. Oke, mudah-mudahan Allah SWT cepat mencabut nyawa manusia, bikin kami rakyat Indonesia susah menjalani kehidupannya. Ya, memang kalau korupsi terus ada, maka ya masyarakat yang menjadi susah, ya masyarakat yang menjadi korbannya. Padahal negara kita ini adalah negara yang kaya raya, ya, yang melebihi negara-negara yang lain. Tetapi oleh karena kerasukan oknum-oknum para pejabat yang memperkaya diri sendiri, maka tentu mereka tidak memiliki rasa sosial lagi. Ya, mereka hanya mementingkan supaya mereka ya selalu kenyang-kenyang dengan harta yang haram. Oke, saksi hidup yang pembohong pastinya. Nah, yang mengherankan sudah punya jabatan tinggi, harta melimpah, usia tua kok masih pada serakah. Si Jokowi dan LBP mau berapa lama lagi meminta perpanjangan usia? Nah, tentara paling sombong. Ya ampun, si Luhut ini bertobat Pak, selagi hidup jangan bela kejahatan Pak. Ikan busuk dari kepalanya. Nah, ini sering diungkapkan oleh Ahok itu ya, bersih itu harus dimulai dari kepala. Ketika kepala bersih, maka di bawahnya itu tidak ya pasti akan bersih, ya, tidak berani untuk melakukan satu kecemaran, ya. Tetapi oleh karena kalau kepala itu ya tidak bersih, maka yang di bawahnya pun ya ikut pasti tidak akan bersih. Nah, Bapak LBP, Anda waktu itu pernah sakit kan? Itu Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat, tapi rupanya tidak ada, malah jolim. Ingat, Anda diadili di akhirat. Nah,
Orang nggak mikir, mati juga membawa nama buruk. Kasihan turunannya. Oke, bocor mantap, bocor halus. Suarakan terus demi bangsa dan negara. KDM pemimpin yang benar-benar untuk kepentingan rakyat, gercep mengatasi pelanggaran undang-undang di segala lini. Ya, memang teman-teman, ya Gubernur Jawa Barat sekarang sedang dibicarakan bukan karena melakukan sesuatu hal yang buruk, tetapi dia dibicarakan oleh karena prestasinya, oleh karena ketegasannya, dan bagaimana caranya untuk memimpin Jawa Barat. Yang dulunya yang sering dibicarakan adalah pemimpin DKI Jakarta, tetapi sekarang beralih ke Jawa Barat. Ya, makanya sangat-sangat ya dibutuhkan pemimpin yang sangat tegas itu. Dan hanya dua yang kita temui sekarang yang pemimpin tegas, teman-teman, yang tidak takut kepada para oknum. Yang pertama adalah KDM ini, yang kedua adalah Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Nah, ketika mereka berdua itu misalnya berjuang atau maju di Pilpres tahun 2029, maka tentu negara kita pasti bebas dari koruptor, karena mereka itu tidak suka terhadap para koruptor. Oke, Pak Luhut harus ngomong jujur. Masa Jokowi tadi melanggar konstitusi? Jokowi berbohong, itu melanggar sumpah dan janji jabatan. Luhut asal ngomong aja. Yang jelas tanpa Jokowi, Luhut tak mengkilap seperti sekarang. Saksi hidup kebohongan selama ini. Yang bawa aja ke pengadilan biar diketahui Mulyono melanggar hukum apa tidak, bukan pendapat Luhut. Maaf ya Opung, LBP bagus saat gak usah berpolitik lagi, buat gaduh. Bagus semua diurus anak, mantu, atau keluarga yang masih segar dan balik istirahat mendekatkan dengan sang pencipta. Ngomong cucu cicit biar sehat selalu, kami doakan 100% umur panjang. Maaf untuk Pak Jokowi, mau dibela apapun 100% semua dari ijazah, terus melanggar konstitusi 1 miliar, bodong tipu-tipu semua, amit-amit, maaf ya, bagus istirahat, harta tidak dibawa mati. Ya memang teman-teman, harta tidak dibawa mati, yang dibawa adalah nama yang baik. Saksi orang busuk dan culas, tak ada yang bisa dipercaya sekali. Anda berbohong, sulit orang akan percaya. Gimana kalau berulang-ulang? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ya, tebang terus sampai rusak semuanya. Aneh kok nggak puas-puasnya mengeruk kekayaan negeri ini. Memang hartanya bisa menolongnya dalam kubur mengerikan. Nah, ini teman-teman tentang komentar-komentar para netizen. Dan tentu ya kita tetap menyuarakan hal-hal yang benar. Ya, karena kita negara yang berdemokrasi.